Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lambang. Di konten kali ini kita bakalan balik lagi ke flipping PC. Jadi untuk build kali ini bakalan saya jual lagi bagi kalian yang sekiranya mau beli rakitan PC kali ini. Nah, untuk build kali ini kita tetap setia dengan Mini ITX, tapi masih tetap worth it banget buat gaming untuk di resolusi Full HD dan juga 2K, dan juga untuk editing tipis-tipis masih enak banget lah pokoknya. Nah, kalau begitu tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bahas pemilihan part di build kali ini. Nah, untuk prosesor di sini kita akhirnya settle untuk memilih di Ryzen 5 3600. Prosesor ini udah memiliki 6 core dan 12 thread, jadi cukup lah ya untuk penggunaan gaming dan juga editing ringan. Selain itu juga harganya yang udah cukup relatif murah dengan performa yang cukup oke. Walaupun emang udah berumur juga ya, tapi masih bisa kita pakein untuk gaming di resolusi 2K yang pastinya masih tetap bisa aman banget. Nah, untuk TDP ratingnya sendiri dia ada di 65 watt, tapi realnya sih bisa sampai ke 120 watt. Dan di build ini juga kita bakalan undervolt si prosesor ini biar nggak terlalu panas, karena mengingat lagi kita bakalan pakai casing Mini ITX. Nah, selanjutnya kita ke motherboard. Untuk motherboard di sini kita akhirnya memilih MSI B350i Pro Wi-Fi. Motherboard ini emang udah memiliki chipset yang udah cukup lama ya. Ini masih chipset B350, dan di sini juga kita cuman support PCIe-nya cuman up to Gen 3. Tapi untuk motherboard sekelas Mini ITX ini bisa dibilang ini boardnya udah cukup murah banget ya, dan masih tetap juga capable untuk nge-overclock si Ryzen 3600 ini. Nah, kalau untuk I/O portnya juga di sini udah cukup lumayan ya. Kita ada 6 slot USB, HDMI dan juga DisplayPort, audio jack, Ethernet port, dan juga ada Wi-Fi UAC. Nah, untuk selanjutnya kita berpindah ke RAM. Di sini kita memakai RAM dari Team Group. Kita pakai seri yang T-Create Expert. Kita memakai kapasitas di 16 GB dengan speed di 3600 MHz. Untuk build PC gaming sebenarnya masih cukup-cukup aja ya untuk kapasitas RAM di 16 GB, dan speednya juga udah lumayan cukup kencang. Di DDR4 kita pakai yang 3600 MHz. Cara pastinya udah cocok banget dengan Ryzen prosesor karena emang lebih prefer memilih RAM yang speednya udah lumayan kencang. Nah, selanjutnya untuk SSD kita di sini memilih dari Hikvision, dan seri yang kita pakai adalah seri E2000 dengan kapasitas di 512 GB. Kita memakai SSD ini karena emang ngejar speednya juga dan juga harganya yang udah cukup murah. Untuk harga di kisaran 500 ribuan kalian udah ngedap read speednya up to 3100 MB per detik, dan juga read speednya di up to 1300 MB per detik. Jadi masih cukup lumayan lah untuk price to performance-nya. Nah, oke, selanjutnya kita berpindah lagi ke GPU. Untuk GPU kita di sini kembali lagi memakai GPU Nvidia RTX 3060 Ti. Untuk kapasitas VRAM-nya ini ada di 8 GB dan juga memiliki TDP rating di 200 watt. Di sini kita kebetulan banget pas hunting GPU bekas kita ngedapetin GPU yang ukurannya mini. Ini adalah seri Asus Dual Mini, tapi kalau untuk performance-nya sih udah cukup banget lah ya. Tapi di build kali ini mengingat lagi kita pakai casing Mini ITX, kita bakalan undervolt aja biar suhunya makin aman juga ya. Nah, kalau untuk masalah performanya sih udah aman banget untuk gaming di Full HD atau enggak di 2K dengan settingan rata kanan, kalau enggak settingan ultra. Nah, untuk selebihnya untuk hasil benchmarknya nanti kalian bisa lihat aja di section benchmarknya. Nah, oke, selanjutnya kita berpindah lagi ke CPU cooler. Di sini kita memilih cooler dari ID Cooling IS55. Cooler ini sebenarnya udah cocok banget sih untuk build Mini ITX seperti ini karena emang tingginya yang cuman di 57 mm. Jadi emang bisa masuk ke berbagai macam casing Mini ITX. Selain itu juga untuk performance-nya sih udah bisa dibilang oke banget sih ya untuk cooler yang kelasan low profile. Di sini juga kita sengaja nggak pasang RGB-nya karena ingin build-nya lebih kalem dan biar nggak banyak lampunya, jadi akhirnya kita nggak pasang deh. Nah, begitu dari CPU cooler, langsung aja kita ke power supply. Di sini kita memakai power supply dari Enermax Revolution SFX. Kita memakai kapasitas di 650 watt dan sudah bersertifikasi 80 plus gold. Nah, kalau untuk masalah jeroan sih udah nggak perlu ditanya lagi ya, karena ini udah pasti 100% Japanese capacitor, tapi emang PSU ini masih belum support ATX 3 dan juga PCIe 5. Tapi untuk build budget seperti ini, PSU ini masih tetap aman-aman aja sih. Nah, lalu selanjutnya kita berpindah lagi ke casing. Di sini kita akhirnya memakai casing dari Metalfish. Ini adalah yang seri S3 Plus. Casing ini udah jelas banget ya, ini casing Mini ITX, dan casing ini juga benar-benar compact banget. Lebih compact daripada casing-casing Mini ITX yang ada di pasaran lainnya. Nah, untuk secara volume ini memiliki volume di sekitar 9,4 liter. Jadi untuk masuk ke dalam tas juga masih bisa masuk banget. Dan emang benar-benar enak banget untuk PC yang bisa dibawa-bawa dan cukup powerful seperti PC yang kita rakit kali ini. Nah, casing ini emang cuman support GPU-nya
panjangnya yang nggak terlalu panjang ya. Kita jadi maksimal ada di panjangnya di 230 mm, dan untuk support power supply-nya juga kita di sini hanya bisa pakai power supply SFX dan juga SFXL. Nah, kalau untuk bagian airflow-nya juga kita di bagian atas bisa dipasang fan 120 mm untuk membantu exhaust udara panas dari dalam casing untuk keluar dari casingnya. Nah, ini sebenarnya warna casingnya ini warna silver, tapi berhubung build-nya kita full hitam, jadi akhirnya kita repaint aja seadanya, sebisanya saya, biar si casingnya juga jadi berwarna hitam. Jadi build-nya bakalan lebih clean banget kelihatannya, dan juga satu warna monokrom gitu. Dan di sini juga kita tambahin fan 120 mm dari side, kita pakai yang side Kazeflex di bagian atas. Kalau untuk secara airflow, jadi biar bisa ngebantu udara panasnya keluar. Nah, kalau masalah airflow casingnya sih sebenarnya udah oke banget ya. Kita di bagian GPU kita udah ngedapetin ventilasinya sendiri, tapi emang agak sayang banget di bagian sisi CPU-nya kita dikasih tempered glass yang benar-benar full. Jadi untuk secara airflow agak sedikit kehambat, tapi setidaknya kita di sini bisa pasang fan 120 mm di bagian atas. Jadi untuk secara airflow-nya ya masih agak lumayan ya. Nah, begitulah dari part list di build kali ini. Untuk total harganya langsung aja bisa dilihat sekarang ya. Nah, oke deh, kalau begitu langsung aja kita rakit PC-nya.
Alhamdulillah build Philippine PC kali ini udah beres, jadi gimana nih menurut kalian? Kalau menurut saya sih build ini udah bener-bener cakep sih, dengan combo build yang nggak terlalu mahal tapi masih tetap bisa ngejalin game-game berat di resolusi 2K dengan settingan rata kanan dan masih bisa ngedapetin FPS yang tetap cukup oke di atas 60 FPS. Kalau dari segi tampilan sih udah cakep banget ya, dengan repaint full black kayak gini dan juga fan yang nggak ada RGB-nya ngebuat build ini bener-bener kalem banget. Dan dari pemilihan part juga nggak ada yang berwarna-warni, jadi kita benar-benar buildnya monokrom banget. Jadi untuk tampilannya benar-benar mute, nggak ada warna-warni sama sekali kecuali ada LED dari GPU-nya doang. Nah kalau dari segi performa suhunya sih emang untuk di bagian prosesor kita agak sedikit kepanasan karena emang side panel yang benar-benar full tempered glass. Jadi misalkan kalian ingin airflow-nya lebih bagus, bisa juga diganti pakai custom dari akrilik dibuat lubang-lubang seperti bagian di sisi GPU. Nah kalau dari suhu GPU bisa dibilang udah cukup aman banget ya, karena kita undervolt juga si GPU ini biar suhunya yang nggak terlalu panas banget, tapi masih tetap ngedapetin performa yang sama dengan settingan stoknya. Nah tapi overall di build ini menurut saya udah benar-benar oke sih, dari prosesor yang bisa diajak gaming dan juga bisa pakai kerja untuk kerja ringan-ringan, dan untuk GPU juga masih sanggup banget mainin game di resolusi 2K dengan settingan ultra, dan juga dengan casing yang benar-benar kecil banget dan compact banget dan bisa banget untuk dibawa-bawa, dan tampilannya juga benar-benar cakep, minimalis dan gak ada RGB-nya sama sekali. Nah gitu sih kalau menurut saya. Kalau menurut kalian gimana? Langsung aja komen di kolom komentar di bawah ya. Dan sekali lagi terima kasih banget buat kalian yang udah nonton konten ini, semoga bisa membantu dan juga bermanfaat. Dan misalkan kalian ada yang mau beli PC ini atau nggak konsul atau nggak rakit PC di channel ini, bisa langsung aja kontak saya. Untuk kontak saya ada di deskripsi ya. Nah begitu deh hasil build Philippine PC kali ini. Nama saya Lambang, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.